Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang berjumpa dengan Anda semua dalam program Hidup Sehat Pilihan Kita bersama saya, Inji Rantum. Dalam beberapa minggu ini, kita akan mendengarkan seri pembahasan dengan tema The Power of Mind atau Kuasa Pikiran yang akan disampaikan oleh praktisi hidup sehat yaitu Arlene Jim. Bila ada pertanyaan dan komentar, boleh dikirimkan ke nomor 0878 00 123 457. Saya ulangi, nomor 0878 00 123 457. Selamat mendengarkan. Hidup sehat sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat pilihan. Ada hubungan yang erat antara pikiran dan tubuh kita, antara apa yang kita pikirkan dan bagaimana tubuh kita bereaksi. Anda sedang berada di dalam suatu pertempuran. Buatlah keputusan yang benar menjadi doa saya dan Anda akan menjadi happy, healthy, dan holy. Ketika kita berpikir bahwa kita sakit, maka kita akan menjadi sakit. Ketika kita berpikir bahwa kita akan sehat, maka kita akan menjadi sehat. Ketika kita berpikir bahwa kita bisa, maka kita bisa. Saudara, ada satu video yang saya ingin putarkan untuk saudara sekalian saksikan tentang pertandingan anggar yang terjadi di salah satu olimpiade yang diadakan. Di situ Anda akan melihat bagaimana salah satu dari atlet Korea Selatan yang tadinya di babak final sudah kalah angka dan lawannya sudah tinggal satu langkah saja menjadi juara di olimpiade yang bergengsi itu. Tetapi ketika atlet tersebut diwawancarai, dia berkata bahwa pada saat itu dia memutuskan, dia memilih bahwa dia tidak menyerah dan dia pasti menang. Saudara, kita bisa lihat di sini bahwa kekuatan dari pikiran akan menentukan sikap kita, akan menentukan nasib kita. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati terhadap pikiran kita. Kita sudah belajar bahwa kesehatan mencakup tubuh dan pikiran, pola hidup, dan juga pola berpikir. Dan kita juga sudah belajar bentuk-bentuk dari depresi mental, yaitu kesedihan, kegelisahan, ketidakpuasan, penyesalan, rasa bersalah, tidak percaya. Semua itu adalah gejala-gejala dan ciri-ciri dari depresi mental yang membuka pintu terhadap berbagai penyakit. Kita tahu bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Dan kita juga sangat tahu bahwa pikiran kita ini datang dari dua sumber. Semua pikiran yang negatif akan menyebabkan kita menjadi sakit. Dan semua pikiran yang positif akan menyebabkan kita menjadi sehat. Pikiran yang positif datangnya dari Tuhan. Dan pikiran yang negatif datangnya dari setan. Sampai di sini mungkin Anda akan bertanya, kalau begitu bagaimana caranya saya melatih pikiran saya untuk dapat memilih Tuhan, untuk dapat memberikan kendali pikiran kita kepada Tuhan? Karena kalau kita tidak melatih pikiran kita, kita tidak terapi pikiran kita, maka tanpa kita sadari, kita menyerahkan kendali pikiran kita kepada setan. Kalau begitu, bagaimana caranya terapi pikiran? Terapi yang pertama yang saya mau katakan, dan ini tidak pernah gagal, adalah terapi Alkitab. Saudara, bukan hanya membaca ayat-ayat Alkitab, tetapi hafalkan ayat-ayat Alkitab itu. Ketika kita menaruh ayat-ayat Alkitab itu ke dalam pikiran kita, maka kehadiran Tuhan menjadi nyata. Mengapa? Karena firman-Nya ada di dalam pikiran kita.
Di dalam Efesus 6 ayat 16 sampai 17 dikatakan bahwa dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Apa itu pedang roh? Firman Allah. Firman Allah yang hidup. Apa gunanya pedang? Untuk bisa membela diri, untuk bisa mengalahkan musuh. Pedang roh yang harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan adalah firman Allah yang tidak pernah gagal. Saudara, Alkitab bukan hanya kita baca sekilas lalu, tetapi tadi saya katakan untuk menterapi pikiran kita yang mungkin selama ini sudah terlalu sering berpikir-pikir yang negatif-negatif, kesedihan, kepahitan dalam hidup, kecemburuan, dendam, terlalu banyak dan mengakar dalam pikiran kita. Maka saudara, yang perlu kita lakukan adalah menghafal ayat Alkitab. Saudara, ada satu pasal di dalam Alkitab yang menjadi favorit saya. Saya ingin bagikan pasal ini dan saya sangat mendorong agar saudara menghafal pasal ini. Pasal ini terdapat di dalam Mazmur 121. Saya ceritakan terlebih dahulu bagaimana saya bisa jatuh cinta terhadap pasal ini. Suatu waktu Tuhan membuka kesempatan bagi saya untuk pergi ke Selandia Baru. Dan pada waktu itu kami pergi ke sebuah pegunungan yang namanya Pegunungan Aoraki. Ini adalah sebuah pegunungan yang indah dan di atasnya kita bisa lihat banyak sekali salju, es yang ada di atas bagian puncak-puncak gunung itu. Dan ketika kita mulai menaiki hanya di kaki dari gunung itu, di situ ada sebuah gedung yang rupanya adalah sebuah museum. Museum tentang banyak hal, tentang hewan-hewan yang ada di sana dan lain-lain. Tetapi di situ saya menemukan satu pojok yang sangat menarik. Saya datang ke pojok itu dan rupanya di pojok itu terdapat beberapa buku, terdapat catatan-catatan dan beberapa foto-foto dari para pendaki-pendaki gunung yang mendaki di Gunung Aoraki ini. Tetapi kemudian sebagian besar dari mereka kemudian tidak pernah bisa kembali. Ada yang terperangkap badai salju, ada yang kemudian jatuh dan berbagai kecelakaan lainnya. Di situ diceritakan cerita-cerita mereka dan mereka bukanlah pendaki-pendaki yang amatir. Mereka adalah pendaki-pendaki profesional. Tetapi yang paling membuat saya tertarik adalah ketika saya melihat foto-foto mereka, kisah-kisah mereka. Ketika saya mengangkat kepala, pas di depan mata saya ada tulisan ini. Tulisan ini adalah tulisan Mazmur 121 ayat 1. Isinya adalah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Saya bisa membayangkan kalau saya yang menjadi pendaki itu terperangkap di dalam badai salju. Tidak ada manusia apapun, teknologi apapun yang bisa membantu saya. Maka hanya itu aja ya, itu saja yang saya bisa ucapkan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, bukankah ini satu janji yang sangat indah? Ketika kita berada di dalam pergumulan hidup, di dalam ujian hidup, kita mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Dan jawaban ini, ayat ini langsung memberikan jawabannya, bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bukankah ayat ini memberikan kita suatu kekuatan booster yang luar biasa
mengingat bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi sanggup untuk menolong kita. Di dalam satu kutipan dikatakan begini, tidak ada hal yang lebih baik untuk meningkatkan pikiran kita, daya kita berpikir, bukan hanya meningkatkan pikiran kita, yang memperkuat kecerdasan kita daripada belajar firman Allah. Nggak ada yang lebih baik. Yang terbaik adalah belajar firman Allah. Tidak ada buku lain yang begitu kuat untuk mengangkat pikiran, memberikan semangat kepada panca indera, seperti kebenaran-kebenaran yang luas dan mulia dari Alkitab. Dan jika firman Tuhan dipelajari sebagaimana mestinya, umat Tuhan akan memiliki pandangan yang luas, wawasan yang luas, karakter yang mulia, dan tujuan hidup yang teguh. Dan terakhir dikatakan, yang jarang terlihat di zaman ini. Manusia modern saat ini tidak memiliki tujuan hidup. Mereka mengejar kesenangan dunia, mengejar apa yang mereka mau, tanpa tahu kemana hidup mereka akan berakhir. Saudara, tips pertama, hafal ayat Alkitab. Kita tidak akan pernah tahu kapan ayat itu akan kita butuhkan di dalam pikiran kita. Mungkin itu saat yang tergelap dalam hidup. Maka ayat yang kita hafal akan muncul oleh pertolongan dari Roh Kudus. Kemudian apa lagi yang kita bisa lakukan? Kutipan ini mengatakan, tidak ada yang lebih meningkatkan kesehatan tubuh dan jiwa daripada suatu roh yang bersyukur dan memuji Tuhan. Saudara, apa yang dikatakan? Roh yang bersyukur dan memuji Tuhan. Tugas yang positif untuk menolak pikiran dan perasaan yang murung dan tidak puas adalah tugas untuk berdoa. Artinya saudara, ketika kita menyadari, wah ini ada pikiran gak benar nih dalam pikiran saya mulai ngiri nih sama orang, ya, saya mulai kesel sama orang. Saudara, apa tugas yang harus kita lakukan? Berlutut segera, berdoa kepada Tuhan. Terapi pikiran yang kedua adalah berdoa. Doa menghubungkan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Kalau kita punya pikiran udah mulai jelek nih ya, udah mulai berkeluh kesah, khawatir, kita cepat-cepat berdoa. Kita cepat-cepat merendahkan diri kita, bertelut, karena pada saat itu Tuhan menghubungkan pikirannya dengan pikiran kita, menyegarkan kita kembali, sehingga kita tidak perlu khawatir terhadap apapun juga. Di dalam doa kita memuji Tuhan, bukan karena Tuhan makan puji, tetapi untuk mengingatkan kepada kita siapa Tuhan kita itu, untuk memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan kita masih jauh lebih besar daripada masalah kita. Di dalam doa kita mengakui dosa kita atas apa yang sudah kita lakukan yang mendukakan hati Tuhan. Di dalam doa kita mengajukan permohonan doa kita dan membawa ucapan syukur kita karena Tuhan yang begitu baik. Saudara, supaya kesembuhan secara fisik dapat terjadi, harus terjadi pembasuhan dosa dan pembasuhan dari pikiran jahat yang ada di dalam jiwa kita. Saudara, perhatikan di dalam Alkitab. Pada waktu Yesus mau menyembuhkan orang, dia mengatakan, dosamu sudah diampuni. Dia tidak mengatakan bahwa oke, ini resepnya, ini obatnya, kamu terapi ini. Enggak. Dia langsung menunjukkan dan menekankan akan pentingnya pembasuhan dosa, pertobatan dan pengakuan dosa. Kalau kita mau disembuhkan, kita harus menyingkirkan akar dari penyakit kita. Saudara, berserulah kepada Tuhan. Call upon God. Ia akan memberikan kesanggupan, memberikan kuasa untuk memilih Dia. Saudara, seperti yang kita sudah tahu, kalau disuruh pilih Tuhan atau setan, kelihatannya lebih mudah. Bahkan kita cenderung memikirkan hal-hal yang negatif. Dengan cara demikian, kita sebenarnya sedang menyerahkan kendali kita kepada setan. Kita tidak sanggup bahkan untuk bisa memilih Tuhan. Dengan kekuatan kita sendiri, saudara, tidak sanggup buat kita untuk memilih Tuhan. Tetapi satu-satunya yang kita bisa lakukan adalah berseru, panggil namanya. Maka Dia yang akan memberikan kuasa bagi kita untuk memilih Dia.
Saudara, doa ini sangat luar biasa. Doa adalah seperti membuka hati kepada Tuhan, seperti kita curhat kepada sahabat. Bukan untuk memberitahukan kepada Tuhan siapa kita ini, karena Dia sudah tahu, Dia yang menciptakan kita. Tetapi untuk menyanggupkan kita menerima Dia. Doa tidak membawa Tuhan turun kepada kita, tetapi membawa kita naik kepada Tuhan. Saudara, di zaman saya masih anak-anak, ada satu film anak-anak robot-robotan yang sangat terkenal. Namanya saya ingat banget, Power Ranger. Oh, anak-anak semua nonton Power Ranger, robot-robotan. Perhatikan di sana. Film itu biasanya dimulai dengan 5 orang kan? Biasa aja, manusia biasa jalan, mungkin pergi sekolah, pergi kuliah. Kemudian tahu-tahu datang musuhnya. Alien datang musuhnya mau menyerang mereka. Dan kemudian mereka berkelahi. Tapi apa hasilnya? Selalu kalah kan? Waktu mereka masih wujudnya masih seperti itu, mereka selalu kalah. Apapun ceritanya, dari manapun datang musuhnya, selalu kalah. Tapi kemudian apa yang dilakukan? Mereka kemudian punya, biasanya saya ingat dulu ada jamnya gitu ya, dia yang dipencet, atau kalau tidak ada apa deh, pencet, ping. Jadi begitu dipencet, langsung bersinar-sinar. Kemudian ada tahu-tahu dari langit cahaya turun gitu kan. Wow, tahu-tahu mereka jadi kuat. Mereka kemudian jadi robot juga. Mereka jadi hebat. Dan kemudian mereka berperang, berkelahi. Dan kemudian mereka menang. Saudara, ketika kita mau melawan setan, kita tidak akan mungkin menang dengan kekuatan kita sendiri. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita kalah sendiri. Tuhan memberikan kita satu alat untuk meminta pertolongan kuasa dari surga. Dan itu adalah doa. Ketika kita berdoa, seluruh kuasa dari surga dicurahkan bagi kita yang memohon, memberikan kita kuasa untuk berperang melawan setan dan memastikan kita pasti menang. Terapi pikiran yang berikutnya adalah menyanyi, memuji Tuhan. Ingat tadi dikatakan tidak ada yang lebih membawa kesembuhan selain roh yang bersyukur dan memuji Tuhan. Saudara, perlu bagi kita untuk melatih diri kita lebih sering bernyanyi. Menyanyi adalah satu terapi yang sangat powerful. Tapi saudara, yang kita nyanyikan jangan lagu-lagu patah hati. Saya sering melihat ada banyak anak muda yang bahkan tidak punya pacar tapi patah hati. Kenapa? Nyanyinya lagu patah hati. Jadi dia juga jadi patah hati. Padahal nggak ada pasangannya. Setiap kali kita menyanyikan lagu-lagu yang membuat kita jadi stres, seperti lagu "Kalau Kau Mati, Aku Ikut Mati", itu bukan lagu yang membawa kesembuhan dan kekuatan. Kalau seandainya kita menyanyikan lagu-lagu perselingkuhan, itu bukan lagu yang membawa kesembuhan bagi diri kita, bikin kita makin stres. Tetapi yang kita harus pilih adalah lagu-lagu untuk memuliakan Tuhan. Sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Lagu-lagu seperti "How Great Thou Art" maybe ya. Seperti "Aku memuji Juru Selamatku". Begitu kita menyanyikan, kita memuji Juru Selamat kita, hati kita terangkat. Kuasa dari sorga diberikan kepada kita, kekuatan iman diberikan kepada kita. Lagu-lagu atau musik-musik seperti inilah yang membantu kita untuk terkoneksi dengan sorga. Tetapi kalau yang kita dengar adalah musik atau lagu-lagu yang membawa kita mengikuti perasaan kita, patah hati, mengikuti kesedihan kita, sakit hati kita yang kita nyanyikan. Ingat, apa yang kita pikirkan, itu pun yang akan terjadi. Jadi kalau kita nyanyikan lagu sakit hati, maka kita akan jadi sakit hati. Saudara, hati-hati memilih musik. Terapi yang ketiga, bernyanyi lagu pujian. Ketika pikiran kita terhubung dengan Tuhan, maka terjadi kesembuhan secara fisik, mental, dan rohani yang melampaui apa yang kita bisa bayangkan. Banyak orang yang hanya mencari kesembuhan secara fisik. Tapi saudara, yang Tuhan janjikan adalah kesembuhan dan kesehatan yang seutuhnya. Fisik secara tubuh, pikiran mental,
dan rohani yang terangkat kepada Tuhan. Saudara, kita tidak boleh membiarkan masa depan, apalagi kayak COVID seperti ini ya, kita tidak boleh biarkan masa depan dengan masalah-masalahnya yang berat, nanti beginilah, nanti saya bagaimana, dengan semua kemungkinan-kemungkinan hidup yang tidak memuaskan. Jangan biarkan itu melemahkan hati kita. Jangan biarkan semua itu membuat lutut kita gemetar menghadapi masa depan seperti orang yang tidak memiliki Tuhan. Jangan membuat itu semua membuat tangan kita terkulai ke bawah. Karena kita memiliki Tuhan yang kekal dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita harus usir semua pikiran, saya tidak bisa, ketakutan kita, hal-hal yang membuat hati kita khawatir, yang membuat hati kita jadi lemah karena tidak mungkin. Dan bahkan kita harus mengusir setiap pikiran-pikiran negatif yang adalah roh-roh jahat yang berusaha untuk membinasakan kita. Kita harus memastikan setiap pikiran dan perasaan kita dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kita disanggupkan untuk mengusir setiap setan, setiap roh jahat yang ada di dalam pikiran kita dan membuat kita berpikir negatif. Video berikut ini adalah tentang 3 orang pria dari suku Masai Mara di Afrika. 3 orang pria ini melawan 15 ekor singa. Suku Masai Mara ini memiliki kebiasaan berburu yang cukup unik. Mereka tidak pergi berburu dengan membawa alat-alat dan kemudian ditombak. Enggak, mereka tunggu aja. Singa-singa biasanya akan memangsa hewan yang lain. Dan seperti di video ini kita akan lihat, singa-singa ini sedang berhasil memangsa satu hewan yang lain. Tetapi 3 orang ini mau mengambil hasil mangsa itu di tengah-tengah 15 ekor singa. Saudara bisa lihat keyakinan, kepercayaan dari 3 orang ini membuat singa-singa itu jadi lari. Mereka tidak menggunakan pistol, senapan. Mereka maju dengan satu keyakinan yang kokoh untuk mengambil apa yang mereka mau ambil. Saudara, kita tidak boleh membiarkan ketidakpastian masa depan memasuki pikiran kita dan membuat kita jadi takut dan khawatir menghadapi masa depan. Kita harus maju seperti 3 orang dari suku Masai Mara itu. Dan saudara, percayakah? Singa-singa tanda kutip. Artinya apa? Tantangan-tantangan kita dalam hidup, ujian-ujian kita dalam hidup, kalau kita maju dengan berani, bukan oleh kekuatan kita, tetapi oleh kekuatan Tuhan. Kalau kita maju dengan berani, tidak dengan lutut yang gemetar, kita maju dengan berani, maka singa-singa itu akan lari. Saudara, kalau kita majunya takut-takut, singa-singa itu akan menerkam kita, membinasakan kita. Tetapi ketika kita maju dengan iman, Tuhan akan menolong kita dan singa-singa itu akan lari. Saudara, tidaklah bijaksana untuk melihat pada diri kita sendiri dan berusaha untuk mendalami emosi-emosi kita. Kita tidak akan bisa mengerti diri kita. Hati kita ini menipu. Kita tidak bisa memahami hati kita, apalagi memahami emosi-emosi kita. Kalau kita melakukan hal ini, setan akan menghadirkan kesulitan dan pencobaan yang melemahkan kita, melemahkan iman kita dan menghancurkan keberanian kita. Nah, mempelajari emosi-emosi kita dengan seksama, ini sama saja dengan membuka kita kepada perasaan-perasaan yang membuat kita jadi terus-menerus ragu. Kita memanjakan keraguan dan menjerat diri kita di dalam kebingungan dalam keputusan-keputusan hidup. Saudara, 3 terapi yang kita harus lakukan. 1, hafal ayat Alkitab. 2, bertekunlah dalam doa. 3, menyanyilah memuji Tuhan. Maka Tuhan akan mengubahkan saudara yang tadinya memiliki depresi secara mental, kesedihan, sakit hati, kepahitan dalam hidup. Dengan salib Kristus, dengan darah Yesus Kristus akan mengubah Anda menjadi ciptaan yang baru. Seseorang yang bersukacita, seseorang yang punya keberanian dan damai sejahtera di dalam hidup. Itulah doa dan harapan saya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami datang ke hadirat Tuhan.
memohon ampun karena selama ini ternyata kami sering memanjakan perasaan-perasaan yang negatif. Tapi saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan kendali pikiran dan perasaan kami ke dalam tangan Tuhan. Bertahtalah di atas pikiran kami. Tuntun pikiran kami untuk mengenali kehendak-kehendak Tuhan dan mampukan kami untuk bisa menghafal ayat Alkitab sebagai pedang roh, untuk bisa berdoa memohon kuasa dari sorga, dan untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya dengan 3 hal ini Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.